Shalom, Bapak Ibu, saudara sekalian, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Dengan luar biasa kita sudah menginjakkan di minggu pertama bulan Maret, ya. Karena kemurahan Tuhan, karena berkat Tuhan, kita bisa ada sekarang saat ini. Dan marilah pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan, supaya kita, saya, dan sidang jemaat Tuhan boleh sama-sama bertumbuh dan lebih percaya dan mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Tema malam hari ini saya akan ambil adalah hidup adalah suatu pilihan. Hidup adalah suatu pilihan. Dari anak-anak sampai lansia, setiap aspek kehidupan kita diperhadapkan dengan yang namanya pilihan. Dihadapkan yang namanya pilihan. Kalau anak-anak sekolah, dia bisa memilih mau rajin belajar atau tidak, ya. Mau ingin sehat atau ingin sakit, ya. Mau sukses atau tidak. Jadi dua pilihan, bahkan beberapa pilihan itu pasti akan kita temui di dalam setiap aspek kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saat kita bangun dari tidur, itu sudah diperhadapkan dengan pilihan mau bangun atau mau terus tidur. Setelah bangun, kita mau baca firman dulu atau lihat TV atau pegang HP atau olahraga. Itu adalah pilihan-pilihan yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita, ya. Demikian dengan secara rohani, kita akan diperhadapkan dengan pilihan-pilihan taat atau tidak taat, mau jujur atau mau curang, mau ikut kehendak Tuhan atau kehendak iblis. Ya, itu kita sama-sama dihadapkan yang namanya pilihan. Saya ingat kalau mbah saya, dia pernah ngomong, nuturi, nasihati saya. Nang donya ini isinya cuma loro. Ya, di dunia ini isinya cuma dua. Saya pikir, isinya cuma loro. Padahal banyak sekali di dunia ini isinya. Tetapi dia katakan, apa itu? Kalau ada orang baik, pasti ada orang jahat. Kalau ada orang jujur, ada orang curang. Ya. Kalau orang ada sehat, ada sakit. Kalau ada siang, ada malam. Jadi cuma dua isinya. Ya. Tetapi kita mau belajar malam hari ini secara rohani. Kalau saat ini kita hidup mengenal Kristus, saya yakin sidang jemaat yang mendengar, yang melihat renungan tengah minggu ini, pasti orang-orang yang sudah dipilih, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Ya, kita selama bulan Februari kita sudah tahu identitas kita. Kita adalah orang pilihan Allah. Kita orang-orang yang diselamatkan. Kita orang-orang yang diambil dari gelap menuju terangnya yang ajaib. Kita tidak bisa hidup seperti istilahnya itu, kaki kita ini berdiri di dua perahu. Ya, kita nggak bisa hidup berdiri di atas dua perahu. Kita harus bisa memilih taat atau tidak taat. Di dalam Wahyu 3 ayat 16 dikatakan, jemaat Laodikia ditegur dengan firman seperti ini. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini berbicara tentang keteguhan hati, pilihan, ya.
pilihan. Di dalam Ulangan 30 ayat 19, pada waktu Musa mau menyerahkan estafet kepemimpinannya kepada Yosua, dia ngomong sama bangsa Israel, bangsa yang telah dipimpinnya akan menuju tanah Kanaan. Kita akan baca di dalam Ulangan 30, ya, Ulangan 30 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Musa katakan, pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi pada waktu perjalanan bangsa Israel menuju Kanaan itu, Bapak Musa sudah tahu ya bagaimana sikap orang Israel, bagaimana kebiasaan orang Israel, bagaimana mujizat Tuhan telah dinyatakan pada orang Israel. Makanya pada waktu dia mau menyerahkan tampuk pimpinannya kepada Yosua, dia katakan kepada bangsa Israel, pilihlah kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Bapak Ibu, sidang jemaat dikasihi Tuhan, ini perjanjian lama. Perjanjian baru banyak sekali Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang pilihan. Karena apa? Kita salah memilih, kita salah milih, itu akibatnya itu sangat fatal buat kehidupan kita secara rohani. Secara jasmani aja kita kecewa, kita menyesal. Apalagi secara rohani, kalau kita salah pilih, kita salah langkah, itu akan fatal sekali buat kehidupan kita. Saat ini Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang melihat, mendengar firman Tuhan ini, kita sudah di jalur yang benar, mempercayai Dia, ya, mempercayai Dia. Nah, di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus pernah katakan, kita baca di dalam Matius 7 ayat 13. Matius 7 ayat 13. Ya. Matius 7, kita baca ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia masa kini. Demikian firman Tuhan, masuklah melalui pintu yang sempit, sebab pintu dan jalan yang menuju ke neraka besar dan lebar, banyak orang yang melaluinya. Ini juga pilihan. Tuhan katakan, kamu memilih pintu yang sempit atau pintu yang lebar. Ada pujian, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Siapa yang mau pilih? Karena apa? Pilihan ini sangat-sangat penting buat kehidupan kita, Bapak Ibu, saudara sekalian. Kalau kita, kembali saya katakan, kalau kita salah memilih, kita salah jalan, kita akan menyesal seumur hidup. Ya, kita akan menyesal seumur hidup. Tapi ingat, jangan sampai salah kita memilih. Terus kita akan katakan, terus bagaimana cara supaya saya ini tidak salah memilih? Saya katakan, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita menjalani hidup-hidup saat ini, ya, ada yang bekerja, ada yang sekolah, ada yang membuka usaha, ada yang membuka toko, ya, ada yang pokoknya kita segala aktivitas kita akan diberhadapkan yang namanya pilihan. Terus bagaimana caranya supaya kita tidak salah memilih? Gitu ya. Bagaimana supaya kita tidak salah pilih di era saat ini? Karena apa? Era saat ini adalah perbedaannya sangat tipis-tipis antara taat sama tidak taat, antara benar atau salah. Ya, kita harus bisa membedakan. Filternya apa? Firman Tuhan. Yang pertama, supaya kita tidak salah pilih, yang pertama adalah kasihilah Tuhan Yesus. Ya, mengasihi Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kalau saya mengasihi orang tua saya pada saat itu, saya tidak sembrono
dengan kehidupan saya. Saya sekolah dengan sungguh-sungguh. Ya. Saya nggak pernah berbuat jahat kepada orang lain. Karena apa? Saya mengasihi orang tua saya. Kalau kita bekerja di suatu instansi pemerintahan atau swasta, kalau kita mencintai perusahaan kita tidak akan mengecewakan perusahaan atau instansi kita. Kita akan sungguh-sungguh. Kalau kita mencintai lingkungan kita tidak membuang sampah dengan enaknya. Demikian firman Tuhan katakan, kalau kita mencintai Tuhan Yesus yang sudah mati, memberikan keselamatan kepada kita, apapun yang kita kerjakan, jangan sampai mendukakan Tuhan Yesus. Jangan sampai Tuhan Yesus sedih melihat perbuatan kita. Yang pertama, supaya kita tidak salah pilih adalah mengasihi Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang akan kita pilih, ingat, saya mengasihi Tuhan Yesus. Saya mengasihi Tuhan Yesus. Saya mengasihi Tuhan Yesus. Cara mengasihi Tuhan Yesus bagaimana? Yohanes 14 ayat yang 15. Yohanes 14 ayat yang 15 mengatakan demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau saya mengasihi orang tua saya mengasihi lingkungan saya mengasihi perusahaan saya mengasihi instansi saya. Dikatakan, saya akan menuruti segala perintah, ya, segala aturan yang dilakukan oleh baik itu perusahaan saya, baik itu instansi, baik itu sekolah, baik itu lingkungan. Firman Tuhan juga katakan, kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita harus menuruti segala perintahnya. Ya. Jadi kalau kita diperhadapkan suatu pilihan, kita akan memilih, kita harus tes dulu, apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Bapak Ibu, jangan kita sampai salah pilih dengan hal ini. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, supaya kita tidak salah memilih, patokan yang pertama itu adalah mengasihi Tuhan Yesus. Ya. Pokoknya ingat, mengasihi Tuhan. Saya mengasihi Tuhan Yesus, pasti akan melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Jadi kalau kita diperhadapkan kepada pilihan-pilihan yang dunia saat ini, lingkungan kita saat ini, yang pertama adalah mencintai Tuhan Yesus dulu, mengasihi Tuhan Yesus dulu. Yang kedua, supaya kita tidak salah pilih, peka terhadap suara Tuhan. Ya, peka terhadap suara Tuhan. Tuhan ingin, ya, kita ini ada komunikasi. Jadi bukan komunikasi dua arah, bukan hanya satu arah. Bukan kita yang mendengar suara Tuhan terus, atau kita yang berbicara kepada Tuhan terus, tetapi kita bisa berkomunikasi dua arah. Ya, Tuhan berbicara, kita mendengar. Kita berbicara, Tuhan mendengar. Yohanes 10 ayat 27. Ya, kita akan baca Yohanes 10 ayat yang ke-27. Firman Tuhan demikian. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Domba-dombaku, kita ini mendengar suara Tuhan, dan Tuhan mengenal kita, dan kita terus mengikut Dia. Peka terhadap suara Tuhan. Caranya bagaimana ya peka terhadap suara Tuhan? Kita ada firman, kita ada Roh Kudus. Pernahkah Bapak Ibu, mungkin saya sidang jemaat Tuhan, akan melakukan bicara kesalahan, terus ada yang ngomong ojo dilakukan, jangan dilakukan, itu bertentangan. Pernah nggak seperti itu Bapak Ibu? Pernah ya? Nah, kalau itu ada suara seperti itu berarti suara Tuhan mengingatkan kepada kita. Itu hal yang jangan kita pilih, jangan hal yang kita lakukan. Itu nggak perlu kita lakukan lagi, itu bertentangan dengan firman Tuhan. Kita perlu mempunyai kepekaan, ya, mendengar suara Tuhan. Lewat apa? Lewat firman-Nya, lewat Roh Kudus yang menuntun kita.
Jadi kalau kita mau memilih sesuatu, ingat, kalau memilih pasangan hidup, saya sering kali tekankan kepada anak-anak muda. Firman Tuhan sudah katakan, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Saya pernah menasihati seseorang yang mau menikah, gitu ya. Saya itu adalah anak Tuhan, dan pada waktu mau menikah, dia menikah pasangan yang tidak seiman. Saya panggil, saya sharing sama dia. Yang dikatakan apa? Enggak, Pak. Nanti kalau saya sudah menikah, saya ajak mereka ke gereja. Wah, gitu ya. Alasannya itu sangat-sangat rohani, gitu ya. Apa kenyataannya saat ini? Dia hilang, ya. Apa? Firman Tuhan sudah ngomong, nggak bisa itu, ya. Itu nggak peka terhadap suara Tuhan, itu mencobai Tuhan, gitu loh ya. Kalau kita mau curang, kita nggak jujur, firman Tuhan, suara Tuhan, Roh Kudus mengingatkan kita, jangan, itu nggak boleh dilakukan. Ya, jangan kita pilih, ya, jangan kita pilih. Jadi peka terhadap suara Tuhan itu adalah patokannya firman Tuhan dan suara Roh Kudus dalam kehidupan kita. Seperti domba-domba dikatakan, domba-domba itu mengenal suaraku. Kita ini mengenal siapa Tuhan Yesus itu. Dan Tuhan Yesus mengenal kita domba-dombanya. Ini luar biasa loh. Ya, luar biasa. Jadi jangan sampai kita ini ada gembala lain yang mengembalakan kita selain Tuhan Yesus. Ya. Begitu kita mendengar suaranya, oh iya ini suaranya Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus katakan, oh ya ini domba-dombaku. Ya. Luar biasa. Itu yang kedua. Jadi yang kedua adalah peka terhadap suara Tuhan. Terus yang ketiga apa? Supaya kita tidak salah memilih saat-saat ini. Yang penting adalah dekat dengan Tuhan. Di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Bapak Ibu, kalau suatu saat kita mengambil keputusan, ya, baik itu keputusan keluarga, baik itu keputusan sekolah, baik itu keputusan di dalam pekerjaan kita, kalau kita tenang, ingat, kalau kita tenang, maka keputusan itu ya 95%, 97% itu akan tepat. Karena apa? Kita tenang. Coba, kalau kita ini kacau, kalau kita ini tergesa-gesa, kalau kita ini khawatir, kalau kita ini bimbang, apa yang kita lakukan dengan keputusan kita? Satu saat saya pulang dari kantor karena waktu itu hujan, ya. Saya begitu sampai di kos, saya kunci, kan pintunya dikunci terus karena hujannya deras. Saya gubuk kabeh Bapak Ibu, gubuk kabeh ya. Apa yang terjadi? Ngunci ku kangelan gitu loh ya. Padahal itu gampang, kunci itu bagus gitu loh ya. Biasanya kalau berangkat pagi atau pulang nggak ada hujan, kalau saya tenang itu klik. Karena saya terburu-buru, ngunci ini itu gak karu-karuan, akhirnya ojol gitu ya. Sudah kehujanan, kuncinya ojol lepas, ya, tambah kebles. Karena apa? Saya tergesa-gesa. Di dalam kehidupan kita, kalau kita khawatir, kalau kita bimbang, kita kacau, suatu saat kita mengambil keputusan, pasti itu akan gak baik. Tetapi firman Tuhan katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya. Ketenangan inilah karena kita dekat sama Tuhan Yesus. Itu yang membuat pilihan kita ini tepat. Masa depan kita memilih dengan tepat. Pekerjaan kita memilih dengan tepat. Pasangan hidup mungkin memilih dengan tepat. Setiap aspek kehidupan kita memilih dengan tepat. Karena apa? Melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, malam hari ini, mari saat ini kita di jalur yang benar. Kita mempercayai Dia, Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita.
selama kita hidup di dunia ini, kita menjalani hidup dunia ini, jangan salah pilih. Terus kita meninggalkan Tuhan. Ya, karena banyak iming-iming. Banyak iming-iming yang ada di dunia ini. Kalau kamu nanti gak ke gereja, kerja terus, duitmu akeh. Kalau kamu nikah dengan ini, sudahlah, kamu nanti akan makmur, kamu akan kaya, kamu akan bahagia. Ingat, 3 hal. Kasihilah Tuhan Allahmu, mengasihi Tuhan Yesus. Yang kedua, peka terhadap suara Tuhan. Yang ketiga, terus dekat kepada Dia. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, kita semakin tahu karakter Allah. Semakin kita melakukan pilihan-pilihan kita saat ini dengan luar biasa. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan malam hari ini boleh menolong kita, ya, menolong kita, membantu kita terus untuk tumbuh bersama-sama dan tidak salah memilih di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa malam hari ini. Kita akan berdoa buat bangsa dan negara kita, ya. Terima kasih Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan. Kalau kami telah mendengar, kami telah menyampaikan, kami telah belajar bersama-sama, dan kami diingatkan terus untuk tidak salah memilih di dalam kami melakukan aktivitas kami selama kami ada di dunia ini Tuhan. Tuhan, kami tetap mempercayai Engkau, kami tetap berpegang teguh pada firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Ajari kami terus untuk senantiasa melakukan yang terbaik untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kami, berkati sidang jemaat-Mu dimanapun berada, apapun yang dikerjakan Tuhan akan tolong, Tuhan berkati. Demikian juga kami berdoa malam hari ini buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami yakin dan percaya Tuhan, kasih-Mu akan bangsa kami itu sangat luar biasa. Oleh sebab itu kami tidak henti-hentinya memohon kepada Engkau Tuhan Yesus supaya pemulihan akan terjadi di Indonesia ini. Dan kami anak-anak-Mu terus untuk melakukan pekerjaan kami, mengabarkan Injil keselamatan. Banyak orang dimenangkan, banyak orang percaya. Berkati para pemimpin kami dari daerah sampai pusat, Tuhan akan tolong. Apapun yang dia lakukan, apapun yang Tuhan berikan kepada pimpinan kami, hikmat yang daripada Engkau Tuhan lah yang memimpin dia untuk membawa bangsa ini semakin hari, semakin baik, semakin makmur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat sidang jemaat-Mu Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan lawati, sertai dimanapun mereka berada. Dan jadikan anak-anak-Mu ini, sidang jemaat-Mu ini menjadi sidang jemaat yang boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin.